Selamat datang di Si Binuang Channel. Terima kasih sudah mampir. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1221. Selamat mendengarkan. Meskipun dia sudah mengkonfirmasi Fergus melalui suaranya, Mia masih bertanya dengan takjub, apakah kamu Fergus? Truman dan saudara-saudaranya ngeri. Belum lama ini, semua orang di wilayah kerajaan mengatakan, Fergus telah menakan semua generasi muda di wilayah kerajaan dan melampaui semua orang untuk menjadi kepala keluarga Kalisto. Apakah dia satu-satunya kepala keluarga kedua di antara 8 keluarga terkemuka ada di sini? Dan dia berbicara dengan Mia dengan nada ini. Ini tidak terasa benar. Haha, Mia, kurasa kamu tidak mengingatku. Aku tidak memperlakukanmu dengan sia-sia. Bagaimana menurutmu? Apakah kamu kaget? Di kepalamu, aku harus menjalani sisa hidupku di tempat tidur, sambil berjuang di pintu kematian, kan? Fergus tertawa gila. Dia sudah menunggu lama untuk hari ini. Dia tidak keberatan melawan Raja Mo Sang Ruil untuk tidak menunjukkan dirinya. Tentu saja, Fergus merasa mudah membunuh David dan teman-temannya dengan kekuatannya saat ini tanpa terdeteksi. Itulah sebabnya dia berani melakukan ini. Blue Star hanyalah sebuah planet kecil dan tidak mencolok. Dia hanya perlu lebih berhati-hati, di mana dia akan menemukan David dan Mia, jika mereka menghilang lagi setelah akhir jamuan negara. Fergus tidak ingin membiarkan David melarikan diri lagi. Dia berpikir David dan Mia seharusnya tidak tahu dia telah pulih dan menjadi kepala keluarga. Jika tidak, dia tidak akan muncul. Jika dia harus menunggu lebih lama, Mia dan David akan mencari tahu dan pergi setelah mengetahui apa yang terjadi. Oleh karena itu, Fergus segera datang begitu dia mendapatkan berita. Fergus, kamu tahu mengapa kamu baik padaku saat itu? Aku beruntung bertemu David. Jika bukan karena dia, aku tidak akan pernah punya kesempatan untuk mengeksposmu. Karena kamu sudah pulih, kamu harus bersyukur dan kita harus berpisah. Jika tidak, David akan melumpuhkan kamu lagi. Jika dia bisa melakukannya sekali, dia bisa melakukan 2 kali, kata Mia dengan dingin. Setelah David menanamkan ideologinya di Mia, dan melihat apa yang mampu dilakukan David, dia tidak lagi rendah hati ketika dia bertemu kekuatan besar seperti Fergus. Sama seperti apa yang dikatakan David, karena dia memutuskan untuk bersamanya, dia harusnya tidak mempermalukannya. Haha, jika dia bisa melumpuhkanku sekali, dia bisa melumpuhkanku lagi. Mia, kau sesuatu yang lain. Kamu sangat yakin sekarang, karena kamu mendapatkan dukungan. Aku ingin melihat apakah David akan melumpuhkan aku, atau aku yang akan melumpuhkannya. Meskipun Fergus tertawa, suaranya dingin dan suaranya seperti berasal dari neraka. Anggota keluarga Concord merasakan dinginnya suasana, dan bergidik. Fergus, aku menyarankan kamu untuk pergi sekarang. Jika tidak, kamu tidak akan bisa pergi jika David kembali, desak Mia. Semakin dikit masalah, semakin baik. Dia tidak ingin menimbulkan masalah bagi David, terutama ketika dia menjadi alasan Fergus membenci David. Juga, karena Fergus datang dengan kapal perang galaksi kali ini, jadi dia harus mendapat dukungan di belakangnya. Mia, berhentilah berkata omong kosong, aku ingin memberikan kamu rasa obatmu sendiri. Aku akan melumpuhkan David di depanmu dan itu bukan hanya David, aku juga akan menghapus seluruh keluargamu karena keputusan awalmu. Saya ingin tahu apakah kamu menyesali keputusan kamu ketika menyaksikan keluarga kamu hancur. Fergus, berhentilah bermimpi, aku tidak pernah menyesali keputusan yang aku buat. Juga, kamu tidak bisa menghapus keluargaku dengan David di sini. Oh ya, Mia, kamu terlalu memuja David. Apakah kamu pikir dia sangat kuat? Juga, kamu tidak tahu siapa aku sekarang kan? Hehe, tanyakan kepada orang tuamu apakah aku bisa menghapus keluargamu. Fergus terkekeh dengan dingin. Masih bersama Si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1222. Mia mengatakan dia tidak peduli siapapun Fergus. Menurut pendapatnya David adalah langit. Selain Kaisar Nimbus dia tidak berpikir David takut pada siapapun. Mia tidak menyangka bahwa David tidak takut pada Kaisar Nimbus. Mereka harus berduel untuk mengetahui siapa yang akan menang. Tanpa diduga, Truman meraih Mia. Mia menoleh dan menatap ayahnya, Truman dengan curiga. Mia, Fergus adalah kepala keluarga Kalisto, bisik Truman. Sebagai kepala keluarga Concord, Truman juga sangat gugup. Sekarang, kepala keluarga Kalisto mendatangi mereka dan bersikap sangat tidak ramah. Dia terus mengatakan dia ingin memusnahkan keluarga Concord. Jika mereka tidak berhati-hati, seluruh keluarga mungkin akan mati hari ini. Sekarang, Truman berharap David bisa menghentikan Fergus. Lagi pula, David juga kembali dengan kapal perang galaksi. Jadi dia tidak boleh kalah dengan Fergus. Apa? Mia sedikit bingung. Fergus adalah kepala keluarga Kalisto, ulang Truman. Kepala keluarga Kalisto, Mia kaget. Berapa umur Fergus? Bagaimana dia bisa menjadi kepala keluarga Kalisto?
Bahkan jika dia pewaris pertama keluarga, dia harus menjadi kepala generasi muda. Bagaimana dia bisa melewatkan masa observasi dari menjadi kepala yang generasi lebih muda untuk menjadi kepala keluarga? Ini tidak benar. Tidak mungkin dia menjadi kepala keluarga besar tanpa kekuatan orang penting. Mungkin David melumpuhkan Fergus adalah sebuah berkah tersembunyi. Sekarang, tidak hanya dia pulih, tetapi kekuatannya juga meningkat pesat. Apa-apaan terjadi di sini, ayah? Apakah kamu yakin? Tanya Mia. Ya, hampir seluruh wilayah kerajaan mengetahuinya tentang Fergus menjadi kepala keluarga. Namun, kamu tidak ada, jadi kamu tidak tahu, jawab Truman tegas. Haha, Mia, apa yang kamu lakukan? Memikirkan, apakah kamu terkejut? Apakah kamu heran? Saya adalah kepala keluarga Kalisto, keluarga peringkat kedua di antara 8 keluarga terkemuka. Saya hanya perlu mengatakan sepatah kata pun untuk menghancurkan keluarga kecilmu. Anda bahkan tidak akan bisa bertarung kembali. Apa menurutmu ini akan terjadi ketika kamu menolakku dan memilih David? Fergus tertawa gila-gilaan. Dia tidak melakukan apapun sehingga Mia akan merasa menyesal dan putus asa. Akan sangat baik jika membunuh mereka secara langsung. Dia ingin menghancurkan garis pertahanan mereka secara perlahan, lalu membiarkan mereka mati dalam keputusasaan. Dengan begitu, kebencian Fergus akhirnya bisa teratasi. Setelah Mia mendengar apa Fergus berkata, dia menenangkan dirinya. Meskipun dia tidak tahu apa yang telah dilalui Fergus hingga mencapai tahap ini, semua ini tidak penting saat ini. Jadi bagaimana jika dia adalah kepala keluarga? David bisa dengan mudah menghancurkan keluarga Grimm. Bahkan jika peringkat keluarga Grimm adalah sedikit lebih rendah dari keluarga Kalisto, kekuatan mereka hampir sama. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1223. Jika David bisa melenyapkan keluarga Grimm, dia juga bisa melenyapkan keluarga Kalisto. Setelah Mia memikirkannya, dia menatap ayahnya Truman dan dengan meyakinkan ketiga pamannya. Dia mengatakan kepada mereka untuk tidak khawatir karena dia punya cara untuk menangani ini. Lalu, dia berkata, Fergus, sejujurnya, saya cukup terkejut kamu masih bisa bertarung kembali dan menjadi kepala keluarga setelah David melumpuhkanmu. Namun, kamu pikir kamu bisa melakukan apapun yang kamu inginkan setelah itu? Kamu terlalu naif. Akan ada selalu jadilah seseorang yang lebih baik darimu, dan kamu tidak dapat membayangkan betapa kuatnya David. Anda harus pergi sebelum dia kembali. Jika tidak, Anda akan mati, dan seluruh hidup Anda, keluarga akan terlibat. Mia, Fergus meludah dengan gigi terkatup. Bagaimana Anda masih bisa mempercayai David sekarang karena Anda berada pada tahap ini? Sungguh ajaib, kekuatan yang dia miliki hingga membuatmu begitu terobsesi padanya. Apakah kamu pergi ke mengabaikan kehidupan dan kematian keluargamu? Fergus sangat marah. Dia ingin membuat Mia menyesal dan merasa putus asa. Tapi kalau dilihat dari situasinya, Mia tidak merasa seperti itu. Sebaliknya, dia menunjukkan betapa dia membabi buta, mempercayai dan mengagumi David. Api kemarahan mulai keluar dari tubuh Fergus. Dia sangat ingin membunuh wanita jalang ini. David tidak sama dengan pecundang sepertimu. Saya selalu merasa aman bersamanya. Tetapi dengan kamu, Fergus, aku selalu merasa takut dan takut. Tidak peduli apa yang Anda temui dan seberapa kuatnya kamu saat ini, kamu tidak akan pernah sebaik David. Kamu akan selalu berada di bawah kakinya, teriak Mia. Setelah Mia mengatakan ini, Truman dan saudara-saudaranya terkejut. Bukankah seharusnya dia berbicara baik padanya dan berusaha mengurangi rasa permusuhannya? Kenapa Mia memicu Fergus seperti ini? Keempat pria itu kebingungan. Sekalipun David berkuasa, Fergus adalah kepala keluarga dan bukan lemah. Jika mereka bertarung, kedua belah pihak akan kalah. Itu tidak baik bagi keduanya, bukan? Identitas dan status Truman dan yang lainnya menentukan pandangan mereka dan terbatas imajinasi mereka. Keluarga Kalisto tidak ada duanya dalam pendapat mereka. Mereka belum melihat betapa kuatnya David, dan mereka tidak melihat bagaimana David memusnah inti dan Grandmaster keluarga Grimm dengan lambaian pedangnya. Oleh karena itu, wajar jika mereka merasa seperti ini. Mia, kamu meminta kematian. Aku akan memusnahkan keluargamu sekarang. Saya ingin melihat apakah David sekuat yang kamu katakan dan jika dia bisa melindungi kalian semua. Fergus marah setelah Mia terus memicunya dengan kata-katanya. Dia datang ke sini untuk melampiaskan amarahnya, bukan untuk dihina dan dipandang rendah oleh Mia. Setelah Fergus mengatakan itu, kapal perang galaksi mengumpulkan energi untuk menghancurkannya. Keluarga Concord dengan satu serangan. Setelah ini, dia ingin melihat apakah Mia masih berani berbicara seperti itu padanya. Tuan Fergus, tolong ampuni kami. Putriku tidak tahu apa-apa, jadi dia menyinggungmu. Mohon ampunilah dan ampuni kami. Aku akan meminta maaf padamu padanya. Atas nama, Truman dengan cepat memohon.
Dia tidak tahu kenapa David masih belum juga datang keluar. Jika dia tidak mengatakan apapun, keluarganya akan musnah. Kesepakatan keluarga tidak bisa menahan serangan sekuat itu dari kapal perang galaksi. Mereka semuanya akan berubah menjadi debu. Saat ini, Mia tidak berekspresi saat dia berdiri di atas rumahnya. Meski sedikit gugup, dia merasa lebih tenang mengetahui hal itu David berada di bawahnya. David tidak akan duduk diam dan melihat Fergus menghancurkan keluargaku. Baru sekarang kamu memohon ampun? Sudah terlambat, Fergus menjawab dengan marah. Mia. Truman menoleh ke arah Mia ketika Fergus mengabaikannya. Mia masih tanpa ekspresi. Dalam sekejap mata, kapal perang galaksi telah mengumpulkan cukup energi dan berhasil hendak menembak. Truman tidak punya pilihan. Dia terbang ke udara untuk menghentikan ledakan ini dengan tubuhnya. Dia ingin mengorbankan dirinya demi nyawa keluarganya. Namun, dia tidak menyangka bahwa orang biasa tidak dapat memblokir serangan kapal perang galaksi, senjata strategis militer paling kuat di kerajaan Bima Sakti. Bahkan jika dia menerima ledakan itu secara langsung, dia hanya akan menjadi korban lainnya. Itu, rumah keluarga Concord masih akan rata dengan tanah. Ayah, tidak. Mia akhirnya berteriak. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1224. Truman, tidak. Faz dan saudara-saudaranya juga menangis. Fergus menunjukkan senyuman menghina di dalam kapal perang galaksi. Kamu ingin memblokir ledakan kapal? Sungguh delusi. Mia, kamu yang meminta ini. Saat ini, lampu merah muncul dari rumah keluarga Concord dan meluncur melewati Truman. Kemudian, ia menembus kapal perang galaksi dan menembak ke dalam kehampaan setelah ditebas melintasi galaksi warship tanpa henti. Ini terjadi terlalu cepat. Mia, Truman, dan saudara-saudaranya tidak sempat bereaksi. Mereka hanya melihat sekilas lampu merah sebelum menghilang dalam sekejap mata. Di dalam kapal perang galaksi, Fergus masih berseri-seri saat merasakan tubuhnya menjadi dingin. Dia terkejut saat merasakan kulit kepalanya kesemutan. Oh tidak, bahaya, dia ingin meninggalkan kapal apapun yang terjadi. Namun, sebelum dia bisa melakukannya, lampu merah menyinari tempatnya berada dan membelah kapal menjadi dua. Kemudian, boom, sebuah ledakan terdengar. Segera, kapal perang galaksi meledak berkeping-keping setelah terjadi ledakan yang kuat. Ketika gelombang kejut ledakan mencapai Mia, Truman, dan saudara-saudaranya, hal itu terjadi dihentikan oleh kekuatan yang tak terkalahkan. Oleh karena itu, mereka tidak terluka sama sekali. Rumah keluarga Concord juga tidak mengalami kerusakan. Truman dan saudara-saudaranya menyaksikan apa yang terjadi di depan mereka dengan tatapan kosong. Mereka merasa seolah-olah mereka sedang bermimpi. Kapal perang galaksi hilang begitu saja. Tapi itu kapal perang galaksi. Senjata strategis militer paling kuat di Kekaisaran Bima Sakti. Mia senang sekali. Saat dia melihat cahaya merah dari pedang, dia mengenal David telah bertindak. Dia melihat David memancarkan lampu merah di Grim Manor. Pedang ini membunuh semua pusat kekuatan keluarga Grimm. Oleh karena itu, kapal perang galaksi kecil tidak akan menjadi apa-apa. Anggota keluarga Concord yang tak terhitung jumlahnya mengangkat kepala dan melihat kapal perang galaksi yang menghilang dan sisa asap. Setelah beberapa saat, asapnya menghilang. Fergus muncul di tengah ledakan, pakaian compang camping. Setelah dia menyatu dengan gen ular berkepala 9, miliknya kekuatan tempur meroket ke Infinity Rank. Oleh karena itu, terjadi ledakan pada tingkat ini, tidak akan menyakitinya. Namun, orang-orang yang dibawa Fergus semuanya telah meninggal. Tidak ada dari mereka yang selamat. Dia pikir akan mudah baginya untuk melawan David dan yang lainnya keluarga Concord sebagai Infinity Ranker. Oleh karena itu, dia tidak membawa master manapun dan malah datang dengan rakyat biasa. Meski begitu, dia tidak menyangka hal ini akan terjadi. Fergus bingung. Dia tidak tahu apa yang membuatnya merasakan malapetaka yang akan datang. Untungnya, dia bisa merasakan bahaya dengan lebih baik setelah dia menyatu dengan gen ular berkepala 9. Jika tidak, dia akan mati. Siapa itu? Fergus mengertakkan gigi dan bertanya sambil menekan rasa takut di hatinya. Fergus, apa menurutmu kamu bisa begitu sombong di hadapanku setelah kamu mengandalkannya? Para pendosa Sang Ruil, menyatu dengan gen ular berkepala 9 untuk menyembuhkan tubuhmu, dan meningkatkan kekuatan tempurmu. Anda terlalu memikirkan diri sendiri. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1225. Bagiku, kamu masih sama seperti dulu. Kamu adalah semut yang lemah dan menyedihkan, dan aku bisa menghancurkanmu sesuka hati. David mencapai sasaran dengan satu komentar dan mengungkapkan rahasia Fergus kepada semua orang. Apa? Fergus terkejut. Bagaimana David mengetahui rahasia terbesarku? Juga, dia mengumumkannya dengan sangat keras sehingga semua orang bisa mendengarnya.
Fergus menyatu sempurna dengan gen ular berkepala 9. Selama dia jika tidak menggunakan kekuatan klan ular berkepala 9, dia akan terlihat seperti seorang manusia biasa, dan masyarakat tidak akan lebih bijak. Bagaimana David mengetahuinya? Apa yang harus saya lakukan? Fergus mulai panik. Begitu kekaisaran mengetahuinya, dia akan dikutuk sebelum Sang Ruil bisa menggulingkan kekaisaran. Tidak, aku tidak bisa membiarkan ini terungkap. Tentu saja, Fergus menarik perhatian orang lain. Pasukan di Blue Star ketika dia mendarat dengan kapal perang galaksi miliknya. Semua orang menonton ini dari kejauhan. Keluarga Concord tidak hanya mendengar apa yang David katakan, tapi pasukan lain juga mendengarnya. Semua orang kaget. Fergus ada di pihak Sang Ruil Sinners, dia juga kepala keluarganya, jadi apakah itu berarti seluruh keluarganya ikut serta di sisi Sang Ruil Sinners? Ini adalah berita besar. Dengan tingkat kekuatan di Blue Star, mereka masih tidak mengerti apa itu klan ular berkepala 9, tapi mereka tahu tentang Sang Ruil. Saat itu, Kekaisaran Bima Sakti dan Sang Ruil berperang. Namun Sang Ruil kalah perang, namun kekuatan mereka tidak pernah berkurang. Selama periode ini, Sang Ruil tampaknya kembali lagi, dan memang demikian menyebabkan banyak kekacauan di Kekaisaran secara terang-terangan dan rahasia. Bahkan keluarga Kalisto, keluarga peringkat kedua di antara 8 keluarga terkemuka, berada di pihak Sang Ruil. Keluarga Kalisto tidak bodoh. Bagaimana mereka bisa memihak Sang Ruil jika Sang Ruil tidak punya peluang untuk menang? Akankah Bima Sakti kembali ke kondisi sebelumnya? Semua pasukan bertanya-tanya dengan takjub. Fergus dengan panik memikirkan solusinya. Dia tidak mendengar apa yang David katakan pada akhirnya. Kejutan, kemarahan, urgensi, dan kegugupan semuanya bercampur menjadi satu, menyebabkan Fergus membuat keputusan yang salah. Dia lupa bagaimana lampu merah David membuatnya merasakan malapetaka yang akan datang. Sekarang, dia hanya punya satu pemikiran di kepalanya. Dia ingin berita ini tetap ada di Blue Bintangi selamanya. Dia tidak bisa membiarkan ini terungkap. Boom! Fergus memancarkan seluruh energinya yang kuat, menggunakan seluruh kekuatan klan ular berkepala 9. Dia ingin menghancurkan Blue Star secepat mungkin. Dia ingin membunuh semua makhluk hidup di Blue Star agar rahasia terbesarnya tidak akan keluar. Saat dia melakukan itu, tubuhnya mulai berubah. Pupilnya yang bulat menjadi celah, dan tangannya berubah menjadi cakar. Setelah itu, ekor panjang tumbuh dari pantatnya, dan beberapa kepala ular aneh muncul di pantatnya. Bahu, ujung-ujungnya, sisik-sisik keras tumbuh di setiap jengkal tubuhnya. Fergus berubah dari manusia biasa menjadi binatang humanoid dalam waktu lebih dari 10 detik. Semua orang menggigil ketakutan saat melihatnya. Semua pasukan Blue Star menyaksikan dengan tatapan kosong saat Fergus berubah menjadi monster. Mia juga merasa ngeri. Monster apa ini? Bagaimana Fergus berubah menjadi seperti ini? Saat Fergus berubah menjadi monster ini, energinya juga meningkat. Pada akhirnya, dia mencapai peringkat Infinity pemula. Seseorang yang hanya seorang Cosmos Ranker melewati 2 alam dan berakhir di Infinity Rank pemula dalam waktu singkat. Kecepatan peningkatan ini benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, hanya sedikit orang yang bisa melakukan menyatu sempurna dengan gen ular berkepala 9. Kalian semua harus mati. Suara Fergus membuat semua orang merinding. Kepala milik mereka terasa sedingin es. Energi yang Fergus keluarkan kini mengguncang seluruh bintang biru. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1226. Energi destruktif menyebar ke seluruh planet, membuat semua orang merasa seperti itu langit runtuh dan akhir dunia akan datang. Akan sangat mudah bagi seorang Infinity Ranker untuk menghancurkan seperti planet bintang biru. Ketika energi Fergus mencapai puncaknya, dia menunjukkan senyuman sinis pada mereka sudut bibirnya. Energinya meledak dengan kekuatan penuh. Kemudian, tubuhnya meluncur ke tanah dengan cepat. Dia begitu cepat dalam keadaan mata telanjang tidak bisa melihatnya. Jika dia berhasil, energi destruktifnya yang kuat akan terjadi menembus Blue Star, menyebabkan planet ini hancur berkeping-keping. Adapun orang-orangnya, di Blue Star, 99,99% dari mereka akan mati. Hanya yang sedikit lebih kuat yang akan bertahan. Saat itu serius seorang Infinity Ranker pemula meletus dengan kekuatan penuh. Orang-orang di Blue Star masih tidak tahu bahwa mereka hampir mati. Namun, David ada di sini, dan dia berada di sebagian alam abadi. Fergus tidak akan pernah menutup kesenjangan di antara mereka berdua. Saat Fergus hendak bertabrakan dengan Blue Star dengan kekuatan penuh, penghalang yang kuat menghentikannya. Tubuhnya, yang mengisi daya dengan kecepatan penuh, langsung berhenti. Apa telah terjadi? Fergus bingung. Bukankah seharusnya dia langsung menabrak Blue Star dan menghancurkan planet ini menjadi berkeping-keping dengan momentumnya yang besar dan destruktif? Energi,
Apa yang menghalangiku? Apa yang menghentikanku? Fergus melihat ke tanah di depannya tapi tidak bisa menyentuhnya. Dia mencoba bergerak tubuhnya tetapi menyadari dia tidak bisa bergerak juga. Apakah saya tertahan di udara? Apa yang terjadi? Fergus merasa seperti menjadi gila. Dia belum pernah mengalami hal ini sebelumnya. Ini terlalu aneh. Setelah dia masuk ke mode binatang, dia adalah seorang Infinity Ranker pemula. Tapi dia tidak luput dari ini. Kepada yang lain di Blue Star, Fergus memancarkan energi yang menakutkan setelah dia berubah menjadi seekor binatang buas. Kemudian, tubuhnya menghilang dan muncul kembali di atas rumah keluarga Concord. Setelah itu, dia berhenti bergerak dengan tubuh menghadap ke bawah. Apa yang dilakukannya? Semua orang bingung. Hanya Mia yang tahu David adalah dalang di balik semua ini. Dia telah melihat David melakukan ini berkali-kali. Astaga, saat ini, lampu merah muncul dari bawah dan menyerempet tubuh Fergus. Ah! Fergus meratap kesakitan. Kemudian, cakar bersisik berlumuran darah keluar dari tubuh Fergus. Sebelum cakar itu mendarat di tanah, lampu merah lain muncul dan memotong melepaskan salah satu cakar Fergus yang lain. Ah, Anda bajingan, David, aku akan membunuhmu. Tidak, aku akan membuatmu berharap kamu mati. Saya ingin membunuh seluruh keluargamu. Fergus mulai mengaum dengan gila-gilaan. Wos wos wos, lampu merah dari pedang terus muncul. David memotong cakar, kaki, dan ekor Fergus. Sekarang, dia mengaum dengan gila-gilaan di udara hanya dengan tubuhnya. Rasa sakit yang hebat hampir membuatnya pingsan, tapi dia menahannya. Keluarga Concord dan pasukan lain di Blue Star menatap lurus ke arah Fergus, yang diperlakukan seperti sasaran di udara. Fergus memancarkan energi menakutkan beberapa saat yang lalu, tapi sekarang dia seperti sepotong daging tak berdaya di atas talenan. Kontras yang kuat sangat mengejutkan semua orang. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1227. Mereka belum pernah melihat orang itu bertindak sampai sekarang. Namun, semua orang mengetahuinya adalah David, pendukung terbesar keluarga Concord. Setelah Fergus berteriak, suaranya perlahan menjadi lebih kecil. Dia mengumpulkan energi untuk meregenerasi anggota tubuh dan ekornya yang dimiliki yang dipotong David. Klan ular berkepala 9 memiliki fungsi dalam gen mereka, bisa membiarkan mereka meregenerasi anggota tubuh mereka yang patah. Namun, mereka perlu mengeluarkan kekuatan yang sangat besar untuk melakukannya. Akan lebih baik jika mereka bisa mengkonsumsi harta surga dan bumi. Namun, Fergus tidak memilikinya sekarang, jadi dia akan meregenerasi anggota tubuhnya dan ekornya meskipun dia tidak bisa bergerak. Meskipun dia akan menghabiskan energinya, Fergus tidak peduli. Dia akan mengisi kembali dirinya sendiri setelah dia melarikan diri kembali ke keluarganya untuk mendapatkan lebih banyak harta surga dan bumi. Namun, setelah beberapa saat, Fergus menyadari ada yang tidak beres. Tidak ada yang terjadi pada anggota tubuh yang seharusnya bisa beregenerasi bahkan setelahnya. Dia kehabisan tenaga. Mengapa ini terjadi? Mengapa? Fergus berpikir begitu dirinya sendiri saat dia panik. Fergus mengalami gen ajaib dari klan ular berkepala 9. Dia bahkan bisa meregenerasi tulang, otot, saraf, dan pembuluh darah setelah David merusaknya. Namun, mengapa dia tidak bisa meregenerasi anggota tubuhnya? Fergus tidak tahu. Dia tidak bisa menggunakan gen klan ular berkepala 9 untuk meregenerasi gen anggota badannya patah karena pedang David. Pedang pemecah kejahatan akan menebas semua kejahatan di dunia. Itu juga merupakan musuh bebuyutan dari segala hal yang jahat. Manusia adalah yang paling banyak berkhasiat di antara semua makhluk hidup. Fergus adalah manusia yang menyatu dengan gen klan ular berkepala 9, menjadi monster setengah manusia, setengah binatang. Oleh karena itu, dia adalah makhluk yang jahat. Bukan hanya Fergus, tapi bahkan klan ular berkepala 9, yang suka makan manusia, juga merupakan makhluk jahat bagi pedang. Oleh karena itu, pedang pemecah kejahatan menghasilkan kekuatan terbatas untuk menghentikan Fergus, menggunakan gen klan ular berkepala 9 untuk meregenerasi anggota tubuhnya yang patah. Setelah mencoba berkali-kali namun gagal meregenerasi anggota badan dan ekornya, Fergus tidak bisa menerima kenyataan ini. Dia terus bergumam pada dirinya sendiri, ini tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Pada saat ini, David muncul di samping Fergus entah dari mana. Tidak ada rasa kasihan dalam tatapannya yang diarahkan pada Fergus. David, Mia memanggil dengan hormat ketika dia melihat kedatangan David. Salam, David. Truman dan yang lainnya juga berseru. Kedatangan David segera membuat seluruh kekuatan merinding menonton dalam kegelapan. Buru-buru, siap-siap, kita harus segera mengunjungi guru David dengan hadiah. Saya tidak peduli berapa harganya, kita harus mendapatkan sisi baiknya. David menggelengkan kepalanya, menyuruh Mia dan yang lainnya untuk tidak bersikap sopan.
Kemudian, dia berkata pada Fergus, Fergus, yang membantumu bergabung dengan si geng klan ular berkepala 9? Di mana sarang para pendosa Sangruil? Sejak dia bertemu Fergus, dia akan menanyakan hal ini atas nama Putri Astrid. Jika dia bisa menemukan sarang Sangruil Sinners, dia bisa menghilangkan masalah kerajaan Bima Sakti. David tidak ingin Bima Sakti selalu berperang. Ini akan menimbulkan banyak planet yang akan dihancurkan. Meskipun dia bukan orang suci, dia masih bisa melakukan apa saja, berada dalam kekuasaannya. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1228. David pun ingin tahu bagaimana kekuatan Fergus bisa meningkat begitu besar dengan cepat. David, apa yang kamu lakukan padaku? Hah, mengapa saya tidak dapat meregenerasi anggota badan saya? Mengapa? Fergus bertanya dengan keras sambil menahan rasa sakit yang luar biasa. Fergus, kamu masih belum tahu apa yang terjadi, kan? Aku memintamu untuk menjawab pertanyaanku. Jangan tanya aku pertanyaan lain, kata David sambil mengerutkan kening. Anda bajingan, biarkan aku pergi. Jika tidak, kalian semua akan mati saat Sangruil menggulingkan kerajaan. Kalian semua akan mati. Tidak, akan terlalu baik jika membunuhmu secara langsung. Aku harus membuat kamu adalah makanan dari klan ular berkepala 9. Aku ingin mereka memakan dagingmu dan minumlah darahmu. Fergus berteriak tanpa peduli. David merasa tidak berdaya. Dia tidak mengetahui metode interogasi apapun. Dia punya banyak cara untuk menyiksa orang. Ada banyak cara untuk menyiksa seseorang tetapi tidak membunuhnya di zaman kuno. Pengobatan tradisional, namun David tidak mau menggunakannya. Saya akan membawa Fergus kembali ke planet Royal sebagai hadiah untuk Putri Astrid. Setelah mengambil keputusan, David berbalik dan berkata pada Mia, Mia, bersihkan tempat ini. Kita akan menuju ke planet Royal sekarang untuk menyerahkan Fergus ke kekaisaran. Ya, David, jawab Mia. Tuan Truman, saya butuh bantuan Anda untuk kamar dagang Liga Timur. Silakan menghubungi Mia jika Anda mengalami masalah. Kami akan membantumu. Jangan khawatir, David. Saya akan mengembangkan dan mempromosikan kamar Liga Timur berdaganglah untukmu, Truman segera berjanji. Setelah dia menyaksikan betapa kuatnya David, dia menyadari perlunya mencapai prestasi sesuatu yang bisa ditiru David. Karena putrinya bersama David, dia tidak bisa mempermalukannya. Mulai hari ini dan seterusnya, ada harapan bagi keluarga Concord untuk bangkit. David berbalik dan melambaikan tangannya untuk memukul leher Fergus dengan hembusan angin yang kuat. Setelah itu, Fergus yang masih mengoceh, pingsan. Setelah itu, David menggunakan kekuatan pikirannya untuk membawa Fergus ke kapal perang galaksi. Segera, galaksi Warship terangkat ke udara dan meninggalkan Blue Star. Ketika kekuatan lain berlanjut membawakan hadiah mereka, David sudah menuju ke planet Royal. Oleh karena itu, mereka tidak mengambil kembali hadiah tersebut dan malah memberikan semuanya kepada Truman. Semua orang tahu bahwa sejak Mia bersama David, posisi keluarga Concord juga akan naik sesuai keadaan. Pada saat ini, armada kecil kapal bertanduk hitam perlahan-lahan mendekati bumi setelahnya bepergian untuk waktu yang lama. Orang-orang di dalamnya adalah Harlan, Floyd, dan yang lainnya. Di dalam salah satu kapal bertanduk hitam, Harlan dan Floyd sedang minum-minum, menikmati pelayanan beberapa wanita cantik. Floyd, aku ingin bersulang untukmu. Kita akan mencapai bumi sekitar setengah bulan lagi. Jika aku bisa makmur setelah aku menanam tanda budak, kamu akan dianggap sebagai milikku, dermawan terbesar. Anda dapat meminta apapun yang Anda inginkan. Uang, wanita, kamu sebutkan saja. Harlan tertawa dan berkata, setelah mengangkat gelasnya. Harlan, jangan khawatir. Saya tidak akan berbohong kepadamu karena aku berani ikut bersamamu. Saya ingin datang ke sini saat itu, tapi aku tidak bisa. Bagaimanapun, mereka memiliki planet Rangker Puncak. Floyd juga mengangkat gelasnya untuk menempelkannya ke gelas Harlan. Hahaha. Kita bersaudara. Setelah saya berhasil, Anda dapat memberitahu saya apapun yang Anda inginkan, dan aku akan mencoba yang terbaik untuk memenuhimu. Harlan, jika kamu berhasil menggunakan bumi dan menjadi orang terpilih di wilayah kerajaan, saya harap Anda dapat membantu saya melakukan hal ketika kamu mampu. Katakan padaku, Floyd, aku akan membantumu dengan 10, apalagi 1. Harlan menjawab dengan lugas. Saya harap Anda akan memusnahkan keluarga Dalla Rosa untukku ketika kamu mampu dan membalaskan dendam keluargaku. Ini hanya masalah kecil. Namun, saya hanya bisa melakukan ini ketika saya berada di Infinity Rank. Saat ini, keluarga saya tidak mampu menyinggung keluarga Dalla Rosa. Tentu saja, ayo, kita bersulang lagi. Sementara keduanya bersenang-senang, Harlan tiba-tiba menendang wanita yang melayaninya. Dia meraung setelah dia terbang beberapa meter ke belakang. Bisakah kamu lebih lembut? Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK,
bagian 1229. Wanita itu bangun dengan cepat. Dia berlutut di tanah dan memohon belas kasihan. Saya maaf. Saya minta maaf. Saya minta maaf. Planet kerajaan di wilayah kerajaan. Di dalam kamar Putri Astrid. Astrid baru saja menyelesaikan panggilannya dengan David, dan dia melompat kegirangan. David telah memberitahunya bahwa dia akan tiba. Planet Royal segera. Setelah mengetahui bahwa David akan tiba, Astrid pun gembira. Dia telah menunggu begitu lama untuk hari ini. Dia telah menantikannya. David datang ke Planet Royal. Sekarang, hari itu akhirnya tiba. Lalala, Astrid mulai bersenandung dan menari riang di kamarnya. Di luar kamar, pelayan Astrid, satu tua dan satu muda, mulai berdiskusi di antara mereka sendiri setelah mendengar sang putri bersenandung. Oh tidak, dia, yang mulia sakit lagi, kata pelayan yang lebih muda. Omong kosong apa kamu pepatah? Apakah Anda tidak takut yang mulia akan mendengarkan Anda dan tidak membiarkannya? Kamu makan selama 3 hari? Pelayan yang lebih tua dengan cepat menghentikannya. Apakah aku salah? Sejak yang mulia kembali, dia akan pergi ke luar angkasa atau cekikikan tanpa alasan. Sekarang, dia bersenandung dan menari tanpa alasan. Saya pikir yang mulia pasti kerasukan saat dia berada di luar sana. Jadi bagaimana jika yang mulia mendengarku? Saya tidak keberatan tidak makan untuk 3 hari. Lagi pula aku sedang diet. Oh kamu, Anda beruntung yang mulia memiliki temperamen yang baik dan lembut. Anda hanya berani mengatakan ini karena dia memperlakukan bawahannya seperti saudara perempuan. Jika kamu ditugaskan pada seseorang yang kejam, kamu akan dilemparkan ke binatang buas jika kamu berani mengatakan itu. Saya hanya mengkhawatirkan yang mulia. Dia sangat baik pada kita, jadi kuharap dia akan bahagia dan sehat selamanya. Balas pelayan yang lebih muda, merasa bersalah. Jelas sekali, dia tahu tidak benar membicarakan sang putri di belakang punggungnya. Jika dia ditugaskan ke orang lain, dia akan mendapat hukuman dilemparkan kepada binatang-binatang buas. Baiklah, berhentilah menebak-nebak. Saya tahu kenapa yang mulia seperti ini, bisik pelayan yang lebih tua. Mengapa? Itu karena yang mulia sedang jatuh cinta. Hah, sedang jatuh cinta? Tentu saja, jika tidak, kenapa dia seperti ini? Yang mulia pasti sedang jatuh cinta. Dia hanya akan bertindak seperti ini jika dia memiliki seseorang yang dia sukai. Haha, bagaimana ini mungkin? Mengapa tidak? Yang mulia sedang dalam masa puncaknya, dan dia berada pada usia yang tepat. Jatuh cinta pada seseorang adalah hal yang paling mudah. Saya yakin yang mulia telah bertemu seseorang dia suka di luar sana. Tetapi pria seperti apa yang cocok untuk hal seperti itu? Wanita sempurna seperti yang mulia? Dia sangat cantik, baik hati, dan dia sangat lembut. Ditambah lagi, dia adalah putri yang paling dicintai di kekaisaran. Pria yang lebih muda bertanya dengan rasa ingin tahu. Anda tidak perlu khawatir tentang hal ini. Yang paling penting adalah yang mulia menyukainya. Tidak banyak pria yang layak mendapatkan yang mulia di Bima Sakti. Saya hanya penasaran. Saya ingin bertemu pria ini. Saya ingin melihat kekuatan sihir apa yang dia miliki. Harus membuat putri kerajaannya jatuh cinta padanya. Ketika para pelayan sedang asyik berdiskusi satu sama lain, mereka mendengar suara di sebelah mereka. Keduanya bergidik ketakutan dan dengan cepat berbalik untuk melihat. Milikmu keagungan, kedua pelayan itu dengan cepat berlutut dan menyapa dengan suara gemetar. Oh tidak, kita celaka jika yang mulia mendengar kita berbicara tentang sang putri. Para pelayan ketakutan, permaisuri tidak sebaik sang putri. Sang putri tidak akan menghukum mereka jika dia mendengarnya. Meskipun permaisuri tidak kejam, sebagai permaisuri kekaisaran Bima Sakti, dia tidak akan bersikap mudah pada siapapun yang melakukan kesalahan. Namun, Gamora tidak berkata apa-apa sebelum langsung masuk ke kamar Astrid. Kedua pelayan itu keluar, menghela nafas lega. Saat memasuki kamar, Gamora melihat Astrid menari dan bersenandung dengan senang hati. Lalala, Astrid tidak menyadari Gamora memasuki kamarnya. Oleh karena itu, Gamora pura-pura batuk. Uhuk. Astrid akhirnya memperhatikan ibunya di dalam ruang. Dia segera berhenti menari dan berteriak dengan wajah memerah, "Ibu, kamu adalah putri kekaisaran, tapi lihatlah dirimu. Sungguh memalukan, apakah kamu menurutmu beginilah seharusnya seorang putri bersikap?" Gamora berkata dengan nada tidak menyenangkan. Lihat wajahnya. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1230. Dia tidak marah, tapi dia tahu Astrid sudah gila, sedang jatuh cinta. Yang terpenting, dia masih belum memastikan identitas David. Dilihat dari kemunculan kembali sang Royal Sinner selama periode ini, Gamora yakin mereka berencana melakukan sesuatu yang besar. Jika diketahui bahwa David adalah mata-mata, sang Royal Sinners dikirim untuk menyusup kekaisaran, Gamora khawatir Astrid tidak akan mampu menerima pukulan ini. Jadi bagaimana jika aku sang putri?
Sebagai seorang putri, tidak bisakah aku menari saat aku bahagia? Astrid membalas dengan suara kecil. Menurutku David telah mencuri jiwamu. Jika dia ingin membawamu pergi, menurutku, kamu akan dengan senang hati meninggalkan orang tua dan saudara laki-lakimu. Ibu, bagaimana kamu bisa mengatakan itu? Kamu adalah keluargaku, jadi bagaimana aku bisa meninggalkanmu? Astrid cemberut dan membalas. Astrid, aku akan bertanya padamu, dan kamu harus menjawabku dengan jujur. Silakan, aku akan jujur. Jika saya meminta Anda untuk memilih antara David dan keluarga Anda, siapa yang akan Anda pilih? Memilih? Gamora memandang Astrid dan bertanya dengan serius. Hah? Pikiran Astrid menjadi kosong. Dia tidak pernah menyangka ibunya akan menanyakan pertanyaan ini. Siapa yang akan aku pilih? Salah satunya adalah keluargaku, dan yang lainnya adalah seseorang yang aku sukai. Aku tidak bisa memilih di antara keduanya. Astrid tidak mau menjawab pertanyaan itu karena dia tidak punya jawaban. Ia juga tidak ingin ada orang di sekitarnya yang merasa sedih. Ibu, ada apa denganmu? Mengapa kamu menanyakan hal itu? Jangan bertanya, jawab saja aku. Saya tidak ingin menjawab pertanyaan ini. Astrid menolak. Kamu, Gamora melotot pada Astrid dengan matanya yang indah. Saat dia hendak marah, pikirnya tentang hal itu dan memutuskan untuk melupakannya. Masalah ini belum konklusif, jadi akan terjadi lebih baik jangan beritahu Astrid. Meskipun kemungkinan ini kecil, bagaimana jika David kecil, bukan mata-mata sang Ruil? Lupakan, mari kita tidak membicarakan hal ini. Apakah David akan tiba? Planet kerajaan. Itukah sebabnya kamu sangat bahagia? Gamora mengubah topik pembicaraan dan bertanya. Ya, dia akan segera tiba. Dia akan tiba di sini dalam 2 atau 3 hari, Astrid menjawab. Astrid, kalau dia ada di sini, kamu harus segera memberitahuku, oke? Ayahmu ingin melihat dia, dan kami ingin berterima kasih padanya karena telah menyelamatkanmu. Jika tidak, kami akan terlihat kasar. Aku mengerti, Ibu. Baiklah, aku akan pergi sekarang. Berperilaku baik. Oke, Gamora menoleh dan meninggalkan. Astrid tampak termenung saat melihat Gamora pergi. Dia bukan seorang bodoh. Pasti ada yang salah dengan ibunya yang menanyakan pertanyaan ini. Namun, Astrid tidak mengetahui apa yang sedang terjadi. Apakah David punya rahasia identitas? Apakah dia punya dendam terhadap keluargaku? Saya kira tidak demikian. Jika tidak, mengapa dia mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkanku? Apapun, aku akan berhenti memikirkan hal ini. Saya hanya akan memutuskan ketika dia tiba di sini. Ucapan Gamora sempat menyurutkan semangat awal Astrid. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1231. Namun, dia memang demikian masih senang David datang. 3 hari kemudian, David mendekati sekitar planet royal di galaksinya Bima Sakti. Saat dia melihat planet raksasa yang bersinar dengan cahaya biru, David tidak dapat menahannya, meratapi magis alam semesta. Planet Royal adalah planet hidup yang sangat besar di Bima Sakti dan berada di jantung Bima Sakti. Jika dilihat dari luar Bima Sakti atau dari kedalaman alam semesta, orang akan melihat bahwa seluruh Bima Sakti tampak berputar di sekitar planet Royal. Planet Royal terletak di pusat Bima Sakti dengan megah dan mengesankan, seperti seorang raja. Begitulah planet Royal, planet yang didambakan semua orang di Bima Sakti. Menurut legenda, siapapun yang lahir di planet Royal akan mendapatkan berkah dan keberuntungan Bima Sakti. Oleh karena itu, kekuatan yang tak terhitung jumlahnya di Bima Sakti akan merasa bangga jika memiliki kekuatan yang kecil di planet Royal. Namun, tidak banyak orang di antara jutaan dan ratusan planet yang hidup ribuan kekuatan besar dan kecil dapat mencapai hal ini. Ini karena uang tidak bisa membeli sesuatu seperti ini. Planet Royal dikendalikan oleh keluarga kerajaan Kekaisaran Bima Sakti, keluarga Barlowe. Jika seseorang ingin mendapatkan tempat tinggal di planet Royal, ia harus menjadi kekuatan itu telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kekaisaran. Itulah satu-satunya cara yang mereka lakukan diberi tempat tinggal. Bisa dibayangkan betapa ketatnya persaingan dan seberapa besar peluangnya sukses adalah. Pada saat yang sama, planet Royal adalah planet teraman di Bima Sakti. Ini karena orang terkuat di Bima Sakti, Kaisar Nimbus, sedang tinggal di sana. Dia adalah tokoh dikdaya di sebagian alam abadi. Kaisar Nimbus baru setengah jalan menuju alam abadi. Meskipun jaraknya bermil-mil jauhnya dan dia mungkin terjebak di dunia itu selamanya, Nimbus masih menjadi manusia di Bima Sakti yang paling berpotensi mengalami kehancuran sampai ke alam abadi. Seseorang harus melalui banyak pemeriksaan keamanan sebelum dapat memasuki planet kerajaan. Pertama, mereka harus mendarat di salah satu dari 8 satelit yang melindungi planet Royal untuk diperiksa. Setelah lewat, Kekaisaran akan mengirim seseorang untuk menerima tamu dan lanjutkan ke pemeriksaan kedua. Setelah melewati 2 inspeksi pertama,
mereka dapat memasuki planet royal untuk inspeksi terakhir. Setelah mereka melewati ketiga inspeksi, mereka dapat bergerak bebas di dalam daerah planet publik kerajaan. Yang punya tempat tinggal bisa tinggal permanen, sedangkan yang tidak punya tempat tinggal bisa tinggal permanen. Hanya bisa bertahan paling lama 1 bulan. Jika waktunya habis, mereka bisa dikeluarkan dari planet royal. Sebelum David tiba di planet royal, dia mendengar Mia menjelaskan situasi planet. Karena mereka memiliki token Putri Astrid, jadi mereka bisa masuk tanpa halangan dan tidak akan diperiksa. Meski begitu, David mengikuti aturan dan mendarat di salah satu dari 8 satelit mengikuti pedoman. Setelah kapal perang galaksi mendarat dan palka dibuka, beberapa staf Milky Way Empire maju ke depan saat David dan Mia keluar dari pintu palka. Staf ada di sini untuk memeriksa kapal perang galaksi. Dari mana asalmu? Apa yang kamu lakukan di sini? Apakah kamu di sini untuk perjamuan kenegaraan? Staf di depan bertanya dengan sopan. Mereka tidak mampu menyinggung siapapun yang bisa melakukan perjalanan dengan kapal perang galaksi. Meskipun mereka adalah staf kekaisaran dan mendapat dukungan kekaisaran, siapa yang bisa pastikan apakah pemuda sebelum mereka ini memiliki orang tua dengan peran penting dalam kerajaan? Pemuda ini mungkin akan mengirim mereka semua ke neraka hanya dengan satu kata. Orang-orang ini telah memeriksa semua kapal perang dan kapal terbang yang masuk planet royal setiap hari, jadi mereka cukup cerdas. Mereka tahu siapa yang bisa dan tidak bisa mereka sakiti. David dan Mia sepertinya tidak mudah untuk dihadapi. Meski begitu, petugas tetap harus memeriksanya sesuai standar prosedur. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1232. Setiap orang harus diperiksa, tidak peduli siapa mereka. Ini adalah peraturan kekaisaran. Tidak seorang pun dan kekuatan apapun yang berani menentangnya. Astrid mengundang kita pergi ke planet royal, jawab David. Astrid, yang mulia, staf melebarkan mata mereka dan bertanya kejutan. Itu benar, apakah kamu punya bukti? David mengeluarkan sebuah tanda bertuliskan, Astrid, dan melemparkannya ke arah tongkat itu. Ini adalah tanda yang diberikan Putri Astrid kepadaku saat itu. Apakah ini cukup bukti? Tanya David. Staf terkemuka mengambil token itu dan melihatnya dengan cermat. Setelah itu, mereka menjadi seperti itu, terkejut. Ini memang tanda Putri Astrid dan tidak mungkin dipalsukan. Selain itu, tak seorang pun di Bima Sakti yang berani membuat salinan token milik Putri Astrid. Selain tingkat keberhasilannya, tidak ada yang berani menggunakannya meskipun mereka berhasil membuat salinan sempurna. Ini karena Putri Astrid telah memberikan perintah untuk memberitahukannya jika ada orang maju dengan tokennya. Jika Putri Astrid mengetahui seseorang memalsukan tokennya, orang tersebut akan kehilangan nyawa mereka. Tentu saja, Pak, mohon tunggu. Yang mulia meminta kami untuk memberitahu dia jika ada maju dengan tokennya. Jika tidak, kami tidak mampu menanggung konsekuensinya. Setelah staf mengatakan itu, mereka segera menghubungi atasan mereka. David tidak menghentikan mereka. Aku akan membiarkan mereka melakukan tugasnya. Karena aku di sini, aku tidak menyembunyikan apapun. Ditambah lagi, dia perlu menemui Astrid dan menyerahkan Fergus padanya. Astrid sedang makan bersama permaisuri Gamor di istana kerajaan di planet royal. Cincin, alat komunikasi tiba-tiba berdering, dan Astrid segera menjawabnya. Kemudian, dia mendengar suara seorang pria parubaya. Salam, Yang Mulia, siapa kamu? Apakah kamu membutuhkan sesuatu? Tanya Astrid. Yang Mulia, saya bertanggung jawab atas keselamatan di satelit 7. Anda bilang begitu, memberitahu Anda jika orang yang membawa token Anda tiba, kata pria parubaya itu. Dengan hormat, Astrid berdiri dengan semangat dan bertanya, apakah maksudmu ada seseorang di sini bersama tokenku? Ya, seorang pria dan seorang wanita datang ke satelit 7 dengan membawa token Anda. Saya segera menghubungi Anda ketika saya mendapat berita itu, Yang Mulia. Suruh mereka masuk segera. Lewati pemeriksaan. Mereka adalah teman baikku. Biarkan mereka masuk dan bawa ke saya, kata Astrid bersemangat. Tentu, mohon tunggu, Yang Mulia. Saya akan mengaturnya sekarang. Pria parubaya itu menutup telepon setelah mengatakan itu. Astrid tersenyum sendiri sambil melihat ke alat komunikasi. Astrid, apakah David ada di sini? Gamora bertanya. Astrid kembali sadar dan menjawab, ya, Bu. David ada di sini. Cepat pergi dan sambut dia sekarang. Anda dapat meluangkan waktu Anda. Setelah dia mengatakan itu, dia hendak pergi. Tunggu, Anda bisa pergi setelah Anda menghabiskan makanan Anda. Butuh beberapa waktu bagi David untuk melakukannya. Mencapai planet royal, Gamora berhenti. Oh, Ibu, saya tidak bisa makan sekarang. Anda harus terus makan. Aku akan pergi. Astrid bergegas pergi setelah dia mengatakan itu, meninggalkan permaisuri Gamor sendirian di dalam ruang makan. Setelah Gamora merenung sejenak, dia mengangkat perangkat komunikasi.
Sebuah suara berat terdengar dari perangkat itu. Gami, ada apa? Gamora sangat marah. Apa yang salah? Putrimu akan diculik. Apalagi, apa kamu tidak akan melakukan sesuatu mengenai hal itu? Saya sendiri tidak bisa menghentikannya. Di sana sekarang. Apakah David Pang itu ada di sini? Di mana dia? Aku akan menemuinya sekarang untuk memeriksa apakah Sang Ruil, orang-orang berdosa mengirimnya. Jika ini masalahnya, aku akan langsung membunuhnya. Meskipun bukan itu, aku ingin melihat apakah dia layak untuk putriku. HMPH, aku ingin melihat bagaimana kamu akan membunuhnya jika putrimu ingin melindunginya. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1233. Jangan khawatir, saya akan mencari kesempatan untuk bertemu dengannya secara pribadi. Atas perintah Putri Astrid, David dibebaskan. Lalu, dia masuk ke dalam galaksi Warship dan menuju ke planet Royal mengikuti proses yang relevan. Tak lama kemudian, dia perlahan mendarat di kediaman Astrid. Ketika kapal perang galaksi berhenti dan palka terbuka, David melihat sebuah wajah tersenyum memikat saat dia membawa Mia keluar dari kapal. Itu adalah Putri Astrid. Di sebelah Astrid ada seorang wanita parubaya cantik yang mirip dengannya. David mengira itu pasti Ibu Astrid dan Permaisuri Bima Sakti Kerajaan. Saat ini, Permaisuri Gamora juga sedang mengamati David. Anak ini terlihat baik-baik saja. Dia terlihat cukup tampan dan cukup kuat. Setidaknya dia bisa menyelamatkan Astrid dari Celestial Rancor. Namun, saya harus menunggu Nimbus menentukan identitasnya. Aku tidak bisa mengampuni dia jika dia seorang pendosa Sang Ruil. Jika dia tidak, Gamora memandang Astrid, yang berseri-seri di sampingnya, dan menghela nafas. Bagus, bagus. Aku akan membiarkan mereka berkencan. Gamora berpikir dalam hati tanpa daya. David lumayan dari segi penampilannya. Dia tidak kalah dengan suamiku ketika dia masih muda. Saya hanya perlu memverifikasi identitasnya. David, Mia, kamu akhirnya sampai di sini, kata Astrid gembira. Maaf membuatmu menunggu, Yang Mulia, kata David sopan. Mia menyapa Anda, Yang Mulia, Yang Mulia. Mia sedikit membungkuk dan menyapa dengan hormat. Padahal ini pertama kalinya Mia bertemu Permaisuri Gamora. Dia telah melihat foto Permaisuri Gamora di tempat lain. Karena itu, dia langsung mengenali wanita parubaya yang cantik itu. Permaisuri, istri Kaisar Nimbus, orang terkuat di Bima Sakti. Jalan Kekaisaran. Gamora mempunyai status yang sangat tinggi dan dikatakan sangat kuat. Gamora adalah salah satu pendeta tinggi di Istana Bulan, salah satu dari 2 mayor istana di Bima Sakti. Gamora adalah idola banyak gadis muda di Bima Sakti. Mereka semua ingin menjadi seperti dia. Dia memiliki suami yang tak terkalahkan di puncak Bima Sakti yang menjulang tinggi seluruh galaksi. Mia tidak pernah menyangka suatu hari nanti mendapat kesempatan untuk bertemu Permaisuri. Saat ini, dia sangat bersemangat. David, Mia, kamu tidak perlu bersikap sopan. Ini ibuku, ibu, ini, David, yang sudah kuceritakan padamu. Dia menyelamatkanku saat itu. Di sebelahnya ada Tari Peri Mia, salah satu dari 4 peri. Astrid memegang tangan Gamora dan memperkenalkan setiap orang. Kamu David, kan? Halo. Selamat datang di planet Royal, dan terima kasih telah membantu Astrid, kata Permaisuri sopan kepada David. Anda terlalu baik, Yang Mulia. Itu hanya sedikit usaha. Saya percaya siapapun akan melakukan hal yang sama jika mereka jadi aku, kata David sambil nyengir. Gamora mengerutkan kening mendengar apa yang dia katakan. Anak ini berbicara dengan sangat bombastis. Apakah dia meremehkan Celestial Rancor? Ditambah lagi, dia tidak terlalu menghormati saya, Permaisuri. Rasanya seperti aku setara. Siapa dia, dan siapa aku? Apakah David benar-benar bukan mata-mata Sang Ruil Sinner dan dia benar-benar kembali setelahnya menjelajah selama beberapa dekade, seperti yang dikatakan Astrid? Jika tidak, mengapa dia tidak punya sopan santun? Gamora tidak tahu bahwa David juga berada di sebagian alam abadi dan memilikinya terkuat. Kekuatan tempur di Bima Sakti, sama seperti Kaisar Nimbus. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1234. Sekalipun suaminya Nimbus ada di sini, David tidak akan berbicara kepadanya seperti dia lebih rendah, apalagi dirinya sendiri. Jika Gamora bukan ibu Astrid, David tidak akan mau berbicara dengannya. Dia bisa bertindak seperti ini karena kemampuannya. Namun, Gamora tidak mengatakan apapun. Putrinya ada di sini, jadi Gamora tidak akan mempermalukannya. Namun, dalam hatinya dia semakin membenci David. Gamora bisa melihat bagaimana tindakan Astrid ketika dia kembali ke planet Royal, jadi dia cukup bias terhadap David. Padahal ia bersyukur David telah menyelamatkan Astrid, entahlah jika ini apakah itu jebakan. Ibu, David, berhentilah bersikap sopan satu sama lain. Mari kita bicara setelah kita kembali. Baiklah, ayo pergi, kata Gamora.
David dan Mia menuju ke halaman tempat Putri Astrid tinggal di bawah bimbingan Astrid dan Gamora. Di tengah perjalanan, Astrid tersenyum bahagia saat menceritakan segalanya kepada David tentang planet kerajaan. Saat ini, dia merasa senang bisa bersama David. Tentu saja akan lebih baik jika mereka menjelajah bersama dan bukan di planet kerajaan. Gamora tidak banyak bicara selama perjalanan. Meskipun dia tidak memiliki ekspresi yang tidak menyenangkan, dia tidak tersenyum. Saat ini, Mia mengikuti mereka seperti pelayan terhormat. Saat mereka bertiga bersama, mereka rukun. Namun permaisuri Gamora ada di sini, jadi Mia tidak berani bertindak sembarangan. Bagaimanapun, identitas mereka terpisah bermil-mil jauhnya. David, masih ada waktu sampai jamuan kenegaraan, jadi aku bisa membawamu di sekitar planet Royal. Padahal planet Royal tidak begitu seru dan menegangkan saat bereksplorasi, Anda masih bisa mengunjungi banyak tempat karena ini pertama kalinya di sini. Kamu tidak akan kecewa, kata Astrid sambil berjalan. David ingin menolak, tapi dia tidak tega membuatnya kesal setelah melihatnya betapa bersemangatnya dia. Namun, dia mengambil keputusan secara diam-diam. Saat perjamuan kenegaraan selesai, dia akan segera meninggalkan planet Royal dan kembali ke bumi. Itu adalah rumahnya, dan banyak orang membutuhkan dia untuk berada di sana. Terima kasih, Yang Mulia. Saya tercengang ketika saya mendarat di planet kerajaan. Seperti yang diharapkan, ini adalah planet terbesar, paling hidup, dan paling megah di dunia. Bima Sakti. Saya merasa ingin tinggal di sini dan bersenang-senang, keluh David. Jika kamu seperti planet ini, kamu bisa tinggal di sini selamanya. Saya mendengar orang-orang yang lahir di sini dan mereka yang tinggal di sini dalam jangka waktu lama akan mendapatkan berkah dari Bima Sakti. Bahkan jika itu hanya rumor saja, banyak orang yang mempercayainya. Juga, jika kamu tinggal di sini, aku bisa datang dan bergaul denganmu sepanjang waktu. Ini akan luar biasa, saran Astrid. Tidak apa-apa, terima kasih atas niat baik Anda, Yang Mulia. Saya tidak bisa lakukan itu sekarang karena aku masih harus mengurus banyak hal di luar sana. Akan saya pikirkan tentang itu jika aku mempunyai kesempatan di masa depan. David menolak dengan cepat. Itu akan menjadi akhir yang paling menyedihkan. Dia hampir menggali jebakan dan melompat ke dalamnya sendiri. Jadi begitu, baiklah. Anda harus datang dan tinggal sebentar setelah menyelesaikan pekerjaan Anda. Saya berjanji kamu akan jatuh cinta dengan tempat ini. Saya akan, bahkan jika David mengatakan ini, dia tahu itu tidak mungkin di lubuk hatinya. Tidak peduli betapa hebatnya planet Royal, dia tidak akan tinggal di sini. Seperti kata pepatah, asap rumah sendiri lebih baik daripada api lain. David hanya akan merasa betah di bumi. Astrid adalah satu-satunya yang berbicara sepanjang perjalanan. David sesekali menjawab. Sementara itu, Gamora tidak berkata apa-apa saat mendengarkan mereka berdua. Dia berpikir, David cukup bagus. Dia sangat pandai bermain keras untuk mendapatkannya. Sepertinya dia seorang profesional. Orang seperti ini akan sangat menarik bagi gadis yang belum berpengalaman seperti Astrid. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1235. Namun, semakin dia melakukan ini, Gamora semakin merasa ada sesuatu salah dengannya. Astrid masih berbicara ketika David ingat dia telah lupa sesuatu. Fergus masih di dalam kapal perang galaksi. Inilah sebabnya dia datang ke planet Royal dan melakukan yang terbaik untuk membantu kekaisaran. Dia adalah agar kekaisaran tidak memulai perang dengan Sang Ruil Sinners, yang menyebabkan rakyat yang akan menderita. Oleh karena itu, David bertanya, Yang Mulia, bagaimana situasi antar kekaisaran dan para pendosa Sang Ruil? Gamora terkejut. Dia tidak tahu kenapa David tiba-tiba menyebut para pendosa Sang Ruil. Namun, dia menjawab, para pendosa Sang Ruil hanyalah badut. Tentu saja, mereka tidak bisa menjadi ancaman bagi kekaisaran. Hanya saja kaisar sangat sibuk, jadi mereka bisa merajalela untuk saat ini. Segera, kami akan menyingkirkan semuanya. Tentu saja Gamora tidak akan mengatakan yang sebenarnya. Kekaisaran menjadi sangat bermasalah setelah mengetahui adanya Sang Ruil Sinners bekerja dengan klan ular berkepala 9. Yang terpenting, Mo telah melukai kaisar. Bahkan jika luka Mo mengalami luka yang lebih parah, hal ini masih akan sulit masyarakat untuk menerima. Siapa kaisarnya? Dia adalah orang terkuat di Bima Sakti, dan sekarang dia disakiti oleh orang lain. Jika tersiar kabar, seluruh Bima Sakti akan berada dalam kekacauan. Itu bagus. Saya bertemu dengan kepala baru keluarga Kalisto, Fergus, saat itu dalam perjalanan. Dia telah menjadi sepenuhnya bergantung pada 4 pendosa Sang Ruil dan telah mengalaminya menyatu dengan gen dari klan ular berkepala 9, menyebabkan kekuatannya meroket. Namun, saya telah menaklukkannya, dan dia berada di kapal perang galaksi. Milikmu Yang Mulia,
Anda bisa meminta seseorang untuk membawanya pergi. Saya harap ini akan membantu Anda. Penelitianmu terhadap Sang Royal Sinners, kata David. Oh, keluarga Kalisto menjadi tergantung pada Sang Royal Sinners. Apakah ini benar? Gamora tertarik sekarang. Keluarga Kalisto adalah salah satu dari 8 keluarga terkemuka di Bima Sakti, dan mereka tidak lemah. Kekaisaran juga telah memperoleh informasi tentang pasukan yang diduga ada mengandalkan Sang Royal pendosa. Namun, ini hanya kecurigaan dan belum terkonfirmasi. Apalagi, keluarga Kalisto tidak masuk dalam daftar tersangka pasukan. Ini bisa hanya berarti keluarga Kalisto pandai menutupi jejak mereka. Selain itu, Kaisar sedang beristirahat selama periode ini, dan itu tidak nyaman baginya untuk bertindak. Itu sebabnya Kekaisaran tidak melakukan apapun. Jika dipastikan bahwa keluarga Kalisto mengandalkan Sang Royal Sinners, Kekaisaran bisa memberikan tekanan pada mereka. Kekaisaran bisa menghukum keluarga Kalisto sebagai peringatan bagi orang lain. Jika informasi David sah, itu akan sangat bermanfaat bagi kerajaan. Saya tidak mengetahui apakah anggota keluarga Kalisto lainnya bekerja dengan Sang Royal pendosa, tapi Fergus, kepala keluarga, memang sudah menjadi anggotanya. Para pendosa Sang Royal, Anda bisa bertanya padanya apapun yang ingin Anda ketahui. David menjawab. Bagus, David, jika ini benar, Anda telah memberikan kontribusi yang sangat besar, Gamora berkata dengan sungguh-sungguh. David tersenyum tetapi tidak mengatakan apapun. Dia tidak peduli dengan kredit. Dia hanya tidak ingin melihat perang terjadi di Bima Sakti. Satu sisinya adalah manusia, sedangkan satu sisinya adalah setengah manusia, setengah ketukan monster berkolusi dengan ras asing. Tentu saja, David akan memihak kekaisaran. Setelah Gamora mengatakan itu, dia meminta orang-orangnya untuk membawa Fergus keluar. David juga memberitahu Balu untuk membawa Fergus keluar untuk menyerahkannya ke kekaisaran. Segera, mereka berempat mencapai halaman Putri Astrid di istana kerajaan. Seseorang telah menyiapkan meja berisi makanan dan minuman mewah. Setelah David dan yang lainnya tiba, mereka duduk dan mengadakan jamuan penyambutan resmi dimulai. Astrid senang sepanjang makan. Dia sangat bersemangat sejak dia mendengar tentang kedatangan David di planet kerajaan. Pada malam hari, David diatur untuk tinggal di halaman lain. Dia laki-laki, jadi dia tidak bisa tinggal di halaman Putri Astrid. Meskipun Astrid ingin dia tetap tinggal, hal ini tidak lagi terjadi sejak saat itu permaisuri Gamora ada di sekitar. Saat ini, David sedang berada di halaman mengobrol dan minum teh bersama Mia. Masih bersama si Binuang Channel, mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1236. Pada saat yang sama, mereka menikmati langit malam planet Royal. Seperti yang diharapkan dari planet Royal, bahkan langit malamnya pun tampak indah. Tiba-tiba, kekuatan pikiran David merasakan suatu energi yang sama mempesonanya matahari mendekatinya. David tersenyum dan berkata, karena Yang Mulia ada di sini, mengapa Anda tidak memperlihatkan dirimu? Tidak buruk, David, kamu menemukanku. Kurasa Gami benar, Anda memang tidak demikian bukan orang bodoh. Sebuah suara yang dalam dan bergema menembus telinga David dan Mia. Tanpa mereka sadari, seorang pria parubaya sedang duduk di hadapan David. Mia merasa otaknya kacau saat melihat pria parubaya yang muncul entah dari mana. David memanggilnya apa? Yang Mulia, Yang Mulia, Yang Mulia Kaisar Nimbus dari Kerajaan Bima Sakti, orang terkuat di Bima Sakti, sosok legendaris seperti itu ada di hadapanku saat ini. Mia merasa seperti akan pingsan. Saat itu, melihat seseorang seperti Kaisar Nimbus akan membuat mata seseorang terbakar. Dia seperti matahari, menyinari Bima Sakti dan menundukkan seluruh puncak kekuatan. Mia menyapa Anda, Yang Mulia. Mia kembali sadar dan berlutut tanah, salam hormat. Cukup, Anda mungkin bangkit. Yang Mulia tidak ada di sini malam ini, hanya di sini Astrid ayah, Nimbus. Saya di sini sebagai ayah Astrid. Nimbus menjabat tangannya dan berkata, terima kasih, Yang Mulia. Mia berdiri dan berada di belakang David. Dia tidak berani untuk terus duduk. Berapa banyak orang di Bima Sakti yang berani duduk di sebelah Kaisar Nimbus? Mia mengintip ke arah David. Dia melihat bahwa dia tidak punya niat untuk bangun. Dia duduk di sana dengan tenang dan melihat pada manusia terkuat di Bima Sakti sambil tersenyum. Itu Kaisar Nimbus. Mia bingung. Dia tidak tahu apakah David sudah lupa sopan santun setelah meninggalkan wilayah kerajaan terlalu lama atau jika ada alasan lain atas perilakunya. Bagaimana dia bisa begitu tenang menghadapi Kaisar? Setelah sekian lama bersamanya, Mia tidak menganggap David gila. Dia cukup normal, kan? Kenapa dia tampak begitu gila sekarang? Bukankah Kaisar tetap menjadi Kaisar meskipun dia mengatakan dia ada di sini sebagai ayah Astrid? Apakah David menganggap Kaisar serius? Mia ingin mengingatkan David akan hal ini, tapi menurutnya itu tidak pantas baginya untuk angkat bicara. Apa yang harus saya lakukan?
Mia cemas. Mereka akan celaka jika David menyinggung kaisar dan membuatnya kesal. Mia tidak tahu bahwa David telah mencapai sebagian alam abadi dan berada di level yang sama dengan Kaisar Nimbus. Tentu saja David tidak akan rendah hati jika menghadapi seseorang yang levelnya sama sebagai dia. Selain itu, kekuatan David akan segera bangkit kembali. Ketika itu terjadi, itu Kaisar mungkin harus membungkuk setiap kali dia bertemu David. Perbedaan antara sebagian alam abadi dan alam abadi lebih signifikan dibandingkan perbedaan antara alam sebelumnya. Jika David berhasil menerobos, dia akan abadi. Bahkan Kaisar Nimbus harus memanggil seseorang di Master Alam Abadi. Ini adalah dunia di mana kekuatan adalah hal yang paling penting. Mia tahu David itu misterius, tapi meski begitu, dia lebih kuat dari Kaisar. Tentu saja, dia bukan satu-satunya yang merasakan hal ini. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1237. Setiap orang yang mengenal David tidak akan mengira dia berada di level yang sama dengan Kaisar. David, kamu cukup bagus. Anda satu-satunya di antara anak-anak muda di Milky Way jadi begitu santai dan tenang saat bertemu dengan saya, kata Nimbus. Nimbus meratap dalam hati ketika dia melihat David menyeringai padanya. Selain faktor-faktor lain, David akan memiliki masa depan cerah berdasarkan keadaannya tidak patuh dan tidak congkak saat menghadapi Nimbus. Tidak banyak orang yang tersenyum seperti ini ketika mereka sedang duduk berlawanan dengan Nimbus di Bima Sakti. Bahkan di antara para tetua, tidak ada seorang pun, termasuk para Grandmaster dari kekuatan besar, akan berani melakukan ini. Tuan Barlowe, kamu terlalu baik. Bukankah Anda bilang Yang Mulia tidak ada di sini, dan Anda hanya di sini sebagai ayah Astrid? Karena aku berteman dengan Astrid, aku tidak perlu takut padamu, kan, Tuan Barlowe? David berkata sambil tersenyum. Emosinya tidak berubah karena perkataan Nimbus. Terlebih lagi, David menyembunyikan kekuatannya yang sebenarnya menggunakan sistem tersebut. Nimbus tidak akan mengatakan ini jika dia mengetahui kekuatan David yang sebenarnya. David tidak akan pernah membocorkan semua rahasia dagangnya dan menunjukkan kartu asnya lebih awal. Di belakang David, pandangan Mia menjadi hitam saat mendengar perkataannya. Jika itu masalahnya, David memang menganggap serius perkataan Kaisar. Yang Mulia hanya bersikap sopan, tapi mengapa David begitu lupa? Saya pikir dia telah melupakan etika dasar setelah menjelajah terlalu lama. Saat ini, Mia merasakan masa depannya menjadi gelap. Namun, karena dia memutuskan untuk mengikuti David, dia tidak mau pergi karena ini. Mia memutuskan untuk berbicara dengan David tentang hal ini setelah Kaisar pergi agar dia bisa melakukannya tidak lagi melakukan kesalahan bodoh seperti ini. Bagus sekali, haha, Paman Barlowe. David, kamu mengejutkanku. Anda tidak kenal takut. Hatimu di usia yang begitu muda, jadi tidak heran kamu memiliki tingkat kekuatan seperti ini sekarang. Selain itu, Anda akan mendapatkan pencapaian tak terbatas di masa depan. Nimbus tertawa terbahak-bahak. Dia telah mengamati David sejak dia tiba di sini dan mencoba menebak siapa David. Namun, Nimbus hingga saat ini belum menemukan ada yang salah dengan David. Jika David adalah mata-mata sang Ruil Sinner, dia tidak akan bergeming saat bertemu Nimbus. Bahkan para Grandmaster pun tidak akan memiliki hati yang kuat, apalagi anak muda seperti David. Tuan Barlowe, berhentilah memujiku. Anda tidak bisa memuji saya juga banyak, atau aku akan kenyang dengan diriku sendiri. Anda harus punya alasan untuk datang ke sini. Malam ini, kan? David menanyakan pertanyaan yang ada dalam hatinya. Dia tahu Nimbus tidak ingin Astrid mengetahui kunjungannya, itulah alasannya datang ke sini saat ini. Dia berusaha menghindari Putri Astrid. Mia tidak ingin tinggal di sini lagi. Dia akan merasa seperti anak panah ditembakkan dia setiap kali David mengatakan sesuatu. Dia hampir kesulitan bernapas. David, orang di depan Anda adalah Kaisar Kerajaan Bima Sakti. Tidak bisakah kamu bersikap lebih rendah hati dan berbicara dengan baik? Selain Permaisuri Gamora dan Putri Astrid, satu-satunya orang di Bima Sakti Way yang berani berbicara dengan Nimbus dengan nada seperti itu adalah Wilfred yang bersembunyi di dalam gelap. Selain ketiganya, menurutku tidak ada orang keempat yang berani bertindak cara ini. Sekarang, David adalah individu keempat. Tentu saja, para pendosa sang Ruil itu adalah pengecualian. Nimbus kaget, masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1238. Dia tidak menyangka David akan berbicara kepadanya dengan nada seperti itu. Orang bodoh memang tidak kenal takut. Namun, karena dia adalah Kaisar Kekaisaran Bima Sakti, Nimbus tidak akan melakukan apapun pada David karena masalah sepele ini. Dia ada di sini hari ini untuk memastikan identitas David. Meski Nimbus tidak bisa merasakan ada yang salah dengan David, bukan berarti David lolos. Dia masih perlu mengkonfirmasi hal ini 2 kali. David,
aku memang datang ke sini karena suatu alasan. Tolong beritahu saya, Tuan Barlowe. Saya akan melakukan yang terbaik selama itu masih dalam kemampuan saya. Saya punya beberapa pertanyaan untuk Anda, dan saya harap Anda bisa jujur kepada saya. Setelah Nimbus mengatakan itu, wajahnya berubah serius sebelum David sempat menjawabnya. Lalu, dia memandang David dengan serius, dan bertanya, David, siapa kamu? David bingung dengan pertanyaan itu. Mengapa Anda menanyakan hal itu, Tuan Barlowe? Jiwa Mia meninggalkan tubuhnya setelah ekspresi Nimbus berubah. Tangan dan kakinya mulai gemetar. Dia berpikir, oh tidak, David telah membuat marah yang mulia. Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya lakukan? Benar, Putri Astrid, hanya dia yang bisa menyelamatkan David sekarang. Tetapi bagaimana saya bisa memberitahu Putri Astrid? David, Astrid menemui jalan buntu saat dia dalam bahaya. Saat aku pergi menyelamatkannya, Raja Mo dari Sang Ruil berhenti padaku, dan ada sepersekian detik aku mengira Astrid tidak akan bisa hadir. Kenapa kamu muncul di tempat kejadian begitu secara kebetulan? Anda menyelamatkannya dengan begitu mudah dan mendapatkan sisi baiknya. Dia terobsesi denganmu sekarang. Tidakkah menurutmu ini? Apakah ini terlalu kebetulan? Nimbus bertanya sambil menatap lurus ke arah David. Nimbus mengira David akan menunjukkan reaksi yang besar, terlepas dari apakah dia bermasalah atau tidak. Namun, dia hanya sedikit terkejut sebelum tersenyum tak berdaya. Kemudian, dia menjawab, Tuan Barlowe, menurutmu aku menyelamatkan Putri Astrid karena aku punya motif tersembunyi? Bukan begitu. Jika tidak, bagaimana Anda bisa menjelaskan kebetulan tersebut? Bagaimana aku bisa menjelaskan kebetulan ini padamu? Jika saya berencana untuk mendekati Yang Mulia menggunakan ini, taktiknya, bukankah itu menjadikanku Sang Ruil pendosa? Kami mencurigai Anda adalah mata-mata Sang Ruil Sinner yang dikirim untuk menyusup kekaisaran. Karena Anda tidak memiliki kesempatan untuk mengambil tindakan di tempat lain, Anda memutuskan untuk mengambil tindakan terhadap Astrid. Tuan Barlowe, kecurigaanmu tidak berdasar. Aku baru saja mengirimimu monster Fergus yang mengandalkan Sang Ruil Sinners dan menyatu dengan gen klan ular berkepala 9. Kenapa aku tiba-tiba menjadi pendosa Sang Ruil? Kata David dengan getir. Dia tidak pernah menyangka akan diragukan seperti itu. Namun, menurutnya masuk akal jika Nimbus meragukannya setelah memikirkannya. Alasan utamanya adalah David muncul tepat pada waktunya. Para pendosa Sang Ruil tidak menunjukkan diri mereka selama berabad-abad, namun mereka kembali lagi saat David tiba. Wilayah kerajaan. Siapapun akan curiga. Itulah alasan kami sedikit tidak yakin. Kekaisaran telah memeriksa Fergus, dan dia telah menyatu sempurna dengan gen klan ular berkepala 9. Menurut yang kita tahu, hal ini jarang sekali terjadi pada para pendosa Sang Ruil yang artinya, dia memiliki masa depan yang cerah. Terlebih lagi, keluarga Kalisto menyembunyikan hal ini dengan sangat baik sehingga Kekaisaran tidak mencurigai mereka. Kekaisaran, kini telah melenyapkannya, semua berkatmu. Jika Anda menggunakan keluarga Kalisto untuk mendapatkan kepercayaan kami, maka saya bayangkan ini, harganya terlalu mahal bagi para pendosa Sang Ruil, kata Nimbus kebingungan. Belum lama ini, aula dalam Azure Dragon dan Macan Putih telah melenyapkan keluarga Kalisto. Mereka memang memihak para pendosa Sang Ruil. Ketika aula menggerebek keluarga Kalisto, mereka menemukan banyak senior inti Sang Ruil Sinner bersembunyi di dalam keluarga Kalisto. Ini jelas merupakan pukulan berat bagi para pendosa Sang Ruil. Setelah mengetahui tentang keluarga Kalisto, Nimbus tahu kemungkinan David menjadi pendosa Sang Ruil sudah dekat. 0. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1239. Namun, dia tetap menanyakan pertanyaan ini untuk melihat bagaimana jawaban David. Tuan Barlowe, saya benar-benar tidak bisa menjelaskan hal ini kepada Anda. Saya bertemu seseorang mengejar peritari ketika aku tiba di wilayah kerajaan, dan tak lama kemudian, aku bertemu dengan seseorang yang mengejar Putri Astrid. Saya rasa juga tidak berdaya. Saya akan merasa bersalah jika saya tidak menyelamatkan mereka. Tetapi jika saya menyelamatkan mereka, saya akan memberi diriku banyak masalah yang tidak perlu. Menurutmu apa yang harus aku lakukan? Kepada siapa aku bisa curhat? David berkata tanpa daya. David, aku minta maaf atas hal itu. Menyebabkan masalah bagimu, kata Mia meminta maaf di belakang David. Tidak apa-apa, Mia, kamu tidak perlu meminta maaf. Meski awalnya aku tidak ingin diganggu, kamu banyak membantuku setelahnya. Anda membuat banyak hal mudah bagi saya ketika saya tiba di wilayah kerajaan. Jika tidak, aku tidak akan menahanmu. David terhibur. David, meski menurutku kamu bukan pendosa Sang Ruil, aku tidak punya pilihan selain menjadi mencurigakan karena ini ada kaitannya dengan Astrid. Itu sebabnya saya harus waspada tentang ini. Ceritakan tentang pengalaman Anda secara detail.
Anda harus mulai dari saat Anda mulai membentuk kenangan hingga saat ini untuk membuktikan milik Anda tidak bersalah. David menganggap ini sulit. Bagaimana aku harus menceritakan pengalamanku padanya? Saya tidak bisa mengatakan yang sebenarnya padanya. Saya berasal dari planet asli yang hidup, dan saya tidak bisa memberitahu dia bagaimana saya bisa mencapai hal ini. Panggung. Lagi pula, tidak realistis bagiku untuk mengada-ada. Nimbus tidak seperti Astrid. Jika David mengarang sesuatu, itu akan segera terbukti palsu. Jika demikian, dia akan berada pada posisi yang dirugikan. Meskipun David tidak takut pada Nimbus, lebih baik hindari saja potensi masalah. Dia tidak ingin terjebak dalam kebuntuan dengan kekaisaran. Bagaimanapun, David akan memihak kekaisaran jika dia harus memilih di antara keduanya, kerajaan dan para pendosa Sang Ruil yang setengah manusia dan setengah binatang itu. Nimbus ingin mengetahui latar belakang David dengan menanyakan hal ini. Mungkin dia sudah memeriksa David, karena David bukan berasal dari wilayah kerajaan melainkan seorang planet kehidupan asli, mereka tidak akan menemukan apapun meskipun dia tiba-tiba muncul di wilayah kerajaan. Inilah sebabnya Nimbus menanyakan hal ini padanya. David memutar otak, namun ia tidak dapat menemukan penjelasan yang cocok. Karena itu, dia hanya bisa menolak permintaan tersebut. Maaf, Tuan Barlowe. Setiap orang mempunyai rahasia, dan saya yakin Anda juga memilikinya. Ditambah lagi, pengalaman saya sedikit istimewa, jadi saya tidak bisa memberitahumu tentang hal itu. Tolong berhenti meminta saya untuk membagikan ini. Kalau begitu, bagaimana aku bisa mempercayaimu? Atau lebih tepatnya, bagaimana kamu bisa membuktikan bahwa kamu tidak bersalah? Nimbus bertanya. Saya sudah mencapai tahap ini, jadi apa yang bisa saya lakukan jika Anda masih tidak percaya saya? Apalagi saya tidak bisa membuktikan apapun. David merentangkan tangannya dan berkata dengan enggan. David, aku tidak puas dengan jawabanmu, kata Nimbus, wajahnya menjadi gelap. Karena kamu tidak puas, haruskah aku meninggalkan wilayah kerajaan? Saya tidak akan berpartisipasi dalam pertempuran antara kamu dan para pendosa Sang Ruil. Saya juga berjanji tidak akan pernah kembali ke wilayah kerajaan untuk menemui Putri Astrid. Kami tidak akan pernah ikut campur hidup satu sama lain lagi. Apakah kamu pikir aku akan membiarkanmu pergi sekarang setelah kamu pergi di sini dan menolak untuk menjelaskannya sendiri? Tuan Barlowe, tolong berhenti memaksaku. Saya telah berkontribusi pada kekaisaran dengan membawa Fergus ke planet royal untukmu, kan? Apakah kamu sekarang mencegahku pergi? Bagaimana hal itu masuk akal? David berkata dengan sinis. Keduanya sedang berbicara satu sama lain dengan santai sekarang. Di satu sisi, Mia sangat gugup. Dia khawatir Nimbus akan membunuh David jika dia tidak bahagia. David, aku tidak memaksamu. Para pendosa Sang Ruil menyerang kami dengan ancaman setelah bekerja dengan 9 kepala klan ular dari bis galaksi. Jika kita tidak berhati-hati, semua orang di dalam Bima Sakti akan terkena dampaknya, dan akan ada korban jiwa yang tak terbayangkan. Aku tahu kalau klan ular berkepala 9 sangat suka memakan manusia membantu mereka tumbuh dengan cepat. Jika para pendosa Sang Ruil mendapatkan hak untuk memerintah Bima Sakti, ya, manusia akan menjadi makanan klan ular berkepala 9, Nimbus menjelaskan tiba-tiba. Dia tidak tahu kenapa dia melakukan ini. Logikanya, Nimbus seharusnya membuat hidup bajingan David itu sulit sejak David berani berbicara kepadanya seperti itu. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1240. Namun, intuisi Nimbus memberitahunya bahwa sebaiknya tidak memulai konflik dengan David. Nimbus merasa ini karena Astrid. Bagaimanapun juga, David telah menyelamatkan Astrid sebelumnya. Jika dia melakukan sesuatu pada David, itu saja akan sulit menjelaskannya kepada Astrid. Tentu saja yang terpenting adalah Nimbus sangat curiga. David menjadi mata-mata Sang Ruil Sinner. Jika David menunjukkan tanda terkecil sebagai pendosa Sang Ruil, Kaisar Nimbus Kekaisaran Bima Sakti tidak akan membiarkannya. Nimbus masih bisa melihat gambaran yang lebih besar. Tuan Barlowe, aku mengerti. Tentu saja, aku bersamamu karena aku manusia. Saya bukan mengatakan tidak jika kamu membutuhkan bantuanku. Tapi aku benar-benar tidak bisa menjelaskan latar belakangku. David berkata sambil tersenyum pahit. David, apakah kamu yakin ingin terus seperti ini? Keras kepala, apakah kamu yakin tidak mau memberitahuku? Anda akan mempersulit padaku jika kamu melakukan ini. Nimbus tidak menyangka David akan begitu keras kepala bahkan ketika dia mengatakan ini. Dia adalah Kaisar Kekaisaran Bima Sakti. Kapan dia pernah bertukar kata begitu banyak dengan seorang anak kecil? Nimbus telah mencoba yang terbaik untuk mengendalikan dirinya hari ini. Baiklah, Tuan Barlowe. Bahkan jika aku memberitahumu, kamu tidak akan mempercayaiku. Jadi sebaiknya aku pergi. Jangan khawatir, saya tidak akan mengatakan apapun setelah saya meninggalkan wilayah kerajaan.
Saya harap kamu bisa segera singkirkan para pendosa Sang Ruil untuk membuktikan bahwa saya tidak bersalah. Setelah David mengatakan itu, dia berbalik dan berkata pada Mia, ayo pergi. Dia bangkit untuk pergi. Saat dia melangkah maju, dia merasakan energi mengerikan menguasai dirinya. David dengan cepat menarik Mia ke belakangnya untuk memblokir energi ini agar tidak menyakiti Mia. Jika tidak, energi barusan akan membuat Mia pingsan. Ini bukanlah kekuatan penuh Nimbus. Jika dia menunjukkan kekuatannya sebagai seseorang di sebagian alam abadi, seluruh planet royal akan gemetar. Meski begitu, Mia tetap merasa seperti terjatuh ke dalam gua es. David, kamu terlalu bodoh. Saya adalah Kaisar Kekaisaran Bima Sakti, dan kamu adalah anak muda pertama yang berani berbicara kepadaku seperti ini. Bahkan tidak berpikir tentang meninggalkan planet royal jika Anda tidak memberitahu saya latar belakang Anda untuk saya verifikasi identitas Anda. Tidak apa-apa jika kamu tidak mau memberitahuku. Aku akan menguncimu di Kekaisaran Penjara sampai akhir perang antara Kekaisaran dan Sang Ruil Sinners. Anda dapat memilih sendiri. Nimbus masih duduk di tempat yang sama, namun energinya berbeda. Beginilah seharusnya seorang kaisar. Saat ini, dia adalah seorang ayah. Pergilah, Mia. Bahkan jika Nimbus belum pulih sepenuhnya dari luka-lukanya sampai sekarang, itu akan cukup baginya hanya untuk menunjukkan energinya kepada David. Namun, pemandangan permohonan David, yang diharapkan Nimbus, tidak pernah muncul. David berdiri, sebelum Mia, senyum di wajahnya hilang. Nimbus, aku menghormatimu dan menghubungi Anda Tuan Barlowe karena Anda ayah Astrid. Sekarang Anda mencoba untuk mengambil keuntungan dari senioritas Anda, kamu tidak ingin aku pergi, ya? Saya ingin melihat apakah kamu bisa menghentikanku. Terima kasih sudah bersama si Binuang Channel, jangan lupa mampir pada bagian selanjutnya, novel SSK, dan novel lainnya.